Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali, wahai Ali, walil zalimi thalathu alamatin, dan bagi orang yang zalim thalathu alamatin, 3 tandanya. Zalim ini bentuk isim fa'il dari fi'il zalama. Terdiri dari 3 kata. Terdiri dari 3 huruf. Zulmun, dha, lam, mim, yang secara bahasa artinya gelap, artinya suram. Berangkat dari makna bahasa, kita bisa menangkap pesan bahwa orang yang berbuat zalim itu hatinya gelap. Orang yang berbuat zalim itu masa depannya suram. Berangkat dari makna bahasa. Atau orang zalim itu berarti itu orang saat melakukan kezaliman emang hatinya gelap. Akibat dari perilakunya yang zalim, kehidupannya jadi suram. Jadi makna bahasa mengantarkan kita kepada pemahaman selanjutnya. Maka jangan jadi orang yang zalim. Sebab orang yang zalim berarti hatinya penuh dengan kegelapan, sehingga tindak lakunya, tindak tanduknya, tingkah lakunya mendatangkan masalah-masalah bagi dirinya. Pada akhirnya kehidupannya jadi suram, jadi susah, jadi ruwet, jadi ribet, jadi ini, jadi itu, macam-macam. Dan itu membuat kehidupannya menjadi tidak nyaman. Zalim juga bisa berarti, kezaliman itu juga bisa kita maknai dengan segala perbuatan jahat atau aniaya kepada diri sendiri, kepada orang lain, juga kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Jadi kezaliman itu bisa dilakukan oleh seseorang kepada dirinya sendiri, kepada sesamanya, atau kepada makhluk-makhluk lainnya. Dalam syariat Islam, kezaliman itu bisa bermakna melanggar hukum Allah, bisa berarti mendustakan Allah dan mendustakan kebenaran, menafikan kebenaran. Nah, kita jangan jadi orang yang zalim, orang yang merugikan dirinya sendiri, orang lain, bahkan makhluk Allah lainnya. Kezaliman bisa dalam bentuk apapun, dalam ucapannya itu merugikan orang lain, kata-katanya membuat orang lain tidak nyaman, tingkah lakunya, keputusannya, kebijakannya, apapun yang dilakukan merugikan dirinya, merugikan orang lain, juga merugikan makhluk-makhluk yang lain, seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, pepohonan. Itu sebabnya ketika kita dalam keadaan ihram, kan kita sudah ihram. Kalau kita melaksanakan haji dan umrah, kita berpakaian ihram, kemudian kita niat umrah di miqat. Ada larangan-larangan yang harus kita hindari, di antaranya apa? Membunuh binatang. Berarti kita tidak boleh berlaku aniaya kepada makhluk Allah selain manusia. Binatang kita tidak boleh aniaya. Orang yang sudah berihram, kalau dia menganiaya makhluk Allah, membunuh seekor binatang, terkena sanksi, terkena dam.
Berarti kita dididik oleh ibadah kita untuk menghindari perbuatan zalim kepada siapapun dan apapun. Sudah berpakaian ihram, tangan kita nggak boleh iseng main cabut tanam-tanaman, ya. Sebab itu akan terkena sanksi. Itu ajaran Islam sampai segitunya. Sampai segitunya. Agar kita terhindar dari perilaku-perilaku zalim. Sebab orang yang terus-menerus melakukan kezaliman akan mengakibatkan kerugian-kerugian. Di antaranya, ini sebelum kita masuk pada tanda-tanda kezaliman, kita biar tahu dulu apa sih akibat-akibat yang akan didapat oleh orang-orang yang zalim, yang ucapannya, tindak tanduknya, tingkah lakunya, sikapnya, keputusannya, kebijakan-kebijakannya merugikan orang lain, merugikan makhluk Allah yang lain. Akibat yang akan didapat, yang pertama, orang yang melakukan kezaliman akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keterangan tersebut bisa kita dapat di dalam surah Al-Furqan ayat 19. Kata Allah di penghujung ayatnya, surah Al-Furqan ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yadhlim minkum nudhiqhu 'adzaban kabira. Kata Allah, siapa saja yang melakukan kezaliman di antaramu, niscaya kami timpakan kepadanya azab yang besar, hukuman yang berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai melakukan kezaliman kecuali siap untuk menerima sanksi, hukuman dan adab yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau ngaji seperti ini, hadirin ya, ngaji ayat suci Al-Quran, ngaji hadis-hadis Nabi, kalam-kalamnya ulama, jadi kita disadarkan ya, bikin kita jadi sadar, kita jadi insaf, bikin kita jadi hati-hati dalam bersikap dan berkata-kata, bikin kita jadi terdorong untuk berakhlak yang mulia, berbudi pekerti yang luhur. Kalau kita ngaji seperti ini, dan inilah tanda umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin sering ngaji, semakin indah akhlaknya. Semakin sering hadir di majelis ilmu mengkaji Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, nasihat-nasihat para ulama, semakin bagus perangainya. Alhamdulillah. Karena memang Nabi mencontohkan seperti itu. Makin rajin ngaji sama orang makin ramah gitu. Ya, sama orang makin ramah. Ketemu sama siapa aja tegur sapa, senyum. Bahkan sama orang yang berbuat salah pun senyum. Enggak kasar sikap kita. Itu buah dari kita hadir di majelis ilmu. Dan memang Rasulullah contohkan demikian. Ada seorang sahabat namanya Abu Bakrah. Abu Bakrah itu suatu saat ketinggalan sholat berjamaah. Rasulullah sudah rukuk dengan makmum yang lainnya. Ini sahabat Abu Bakrah baru sampai depan pintu. Sementara Rasul sama sahabat lagi rukuk.
Ini Abu Bakar ingat pesan Nabi. Kalau kau telat berjamaah, kau dapati imam sedang rukuk, rukuklah. Akhirnya tuh Abu Bakar hadirin, rukuk dari depan pintu. Rukuk dari depan pintu ngapain? Jalan sampai masuk ke dalam saf. Jadi begini begitu. Begitu. Rukuk sambil jalan. Bukan rukuknya masuk saf, tapi dari depan pintu dia jalan sambil dalam keadaan rukuk. Sehabis sholat Nabi bertanya, siapa tadi yang jalannya cepat? Siapa tadi yang seperti itu? Aku ya Rasul. Apa Rasul marah-marahin dia? Enggak. Rasul senyum. Kemudian Rasul berkata, besok jangan begitu lagi ya. Maksudnya langsung rukuk itu bukan kau rukuk dari depan pintu masjid kemudian kau jalan sambil rukuk sampai ke saf, bukan itu. Nah itu. Jadi Rasul senyum. Tidak ingin menyakiti orang lain atau tidak pengen membuat orang lain itu jadi down. Bagaimana sih lu jadi orang kagak paham-paham dijelasin? Enggak gitu. Tapi Rasul senyum kemudian memberikan arahan yang menenangkan hati. Berarti Rasul memang mengajarkan kepada kita hindari hal-hal yang membuat orang lain itu sakit hati, orang itu tidak nyaman hatinya. Ini berarti kita diajarkan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang zalim. Itu akibat yang pertama, bahwa orang berbuat zalim, apakah ucapannya atau sikapnya, tingkah lakunya dan hal-hal lainnya akan mengundang azab yang besar. Kemudian apalagi akan didapat oleh orang-orang yang zalim dalam hidupnya? Kita bisa lihat surah Ghafir ayat 52. Surah Ghafir ayat 52, Allah menyatakan, Yauma la yanfa'u zalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Kata Allah, Yauma la yanfa'u zalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Hari ketika permintaan maaf tidak berguna bagi orang-orang yang zalim. Dan mereka mendapatkan laknat dan tempat tinggal yang buruk. Pada hari kiamat nanti, orang-orang zalim minta maaf, kagak dimaafin, udah gak ada guna. Dan mereka semuanya akan mendapatkan laknat dari Allah, dan tempat tinggalnya adalah tempat tinggal yang buruk, yaitu neraka. Akibat kezaliman, orang-orang yang pernah disakiti, pernah dizalimi, pernah dikecewakan, pernah dianiaya, mereka mendoakan pelaku-pelaku kezaliman, dan doanya orang yang dizalimi dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati dengan doa orang-orang yang terzalimi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak pengen umatnya itu mendapatkan azab yang besar, enggak pengen umatnya itu mendapatkan laknat, enggak pengen umatnya itu mendapatkan ancaman dari orang-orang yang dizalimi, enggak pengen umatnya itu bangkrut, enggak pengen umatnya mendapatkan bencana dan malapetaka. Karenanya Rasul ingetin, hindari 3 hal yang kalau dilakukan berarti engkau termasuk orang yang zalim, dan kalau sudah zalim engkau harus siap-siap mendapatkan akibatnya. Apa ketiga hal itu? Yang pertama kata Nabi, la yubali min ayyi syai'in ya'kul. Ciri orang yang zalim itu la yubali, tidak peduli, min ayyi syai'in, dari apapun, dari sesuatu apapun yakulu yang ia makan. Jadi orang zalim masa bodoh, makan apa aja, mau halal mau haram, ayo aja dimakan.
mendapatinya dengan cara yang zalim, masa bodoh, pokoknya makan aja. Jadi orang yang zalim itu ngawur ya, ngawur. Apa aja dimakan, dia nggak peduli halal haram. Sandang pangan papan yang ia dapatkan dengan cara yang zalim, dengan cara yang haram, dia tetap lakukan itu. Dia menikmati sandang pangan papan, fasilitas-fasilitas dunia dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak peduli, dan dia masa bodoh. Itu ciri orang yang zalim, masa bodoh dengan apa yang ia makan. Jadi nggak ada kamus halal haram dalam kehidupannya. Sehingga tidak heran kalau orang-orang yang zalim itu menghalalkan segala cara untuk menggapai apa yang ia inginkan. Menghalalkan segala cara, hadirin rahimakumullah. Dan pelaku zalim ini, Bapak Ibu hadirin, pelaku zalim ini bukan cuma orang kafir. Orang yang beragama Islam pun tidak luput dari perilaku-perilaku kezaliman. Alhamdulillah, dengan kita bergaul, berteman dengan orang-orang yang soleh, dekat dengan para ulama, kita bisa mengurangi atau menghindari perbuatan-perbuatan aniaya, perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan yang zalim. Dalam Al-Quranul Karim, Allah banyak mengingatkan kita agar menghindari perbuatan yang zalim. Jangan berdusta, sebab dusta itu termasuk perbuatan yang zalim. Faman iftara 'ala Allahi al-kadhiba min ba'di dzalika fa ulaika humudz zalimun. Ini ada dalam surah Ali Imran. Faman iftara 'ala Allahi al-kadhiba min ba'di dzalika fa ulaika kedustaan adalah orang-orang yang zalim, dan dia akan menerima akibat dari perbuatan dustanya. Sekali dia membohongi saudaranya, dia berhasil. Tapi 2 kali, 3 kali, 4 kali, orang akan menyadari bahwa dia melakukan dusta, sehingga orang akhirnya tidak peduli kepada dirinya. Sehingga orang nggak peduli lagi sama dirinya. Sekali dia ngebohong, orang masih percaya. 2 kali, 3 kali, jangan harap orang akan percaya. Semakin banyak yang dibohongin, semakin banyak orang yang nggak percaya sama dia. Karena semakin banyak yang nggak percaya sama dia, rezeki jadi susah. Yang ini nggak percaya, yang ini nggak percaya, yang ini nggak percaya, yang ini nggak percaya. Sehingga usahanya jadi susah. Karena usahanya jadi susah, hidupnya jadi suram. Itu akibat perbuatan zalim berupa dusta. Kemudian tanda yang kedua, orang yang berbuat zalim itu wa yaqharu madinahu, wa yaqharu madinahu, memaksa orang yang diberi hutang. Memaksa orang yang diberi hutang. Urusan utang piutang
Ini bagian dari kehidupan kita. Ada orang datang kepada kita untuk minjam duit, kemudian kita berikan. Kita bantu dia. Selama dia kita bantu dengan duit yang kita pinjemin, selama itu juga kita mendapatkan pahala kebaikan. Jadi kalau kita ngasih pinjaman kepada orang lain, dia belum bayar-bayar nih selama 2 bulan misalnya. Dari hari pertama sampai hari yang ke-60, ke-80 ya, 2 bulan ke-60, orang yang ngasih pinjaman itu selalu mendapatkan pahala kebaikan. Sebab dia membantu saudaranya. Nah, ketika dia menagih, hindari sikap-sikap yang kasar. Jadi jangan kayak kolektor dah begitu. Jadi kita jangan maksa dalam menagih hutang. Islam mengajarkan sampai segitunya ya. Kita yang ngasih pinjaman kepada orang lain nih, dia janji seminggu, rupa-rupanya dia lupa dah tuh, belum bayar hutang. Kita wajib mengingatkan. Sudah seminggu nih, ini saya kirim nomor rekening, belum ditransfer juga. Minggu kedua kita ingetin lagi. Terus kita mengingatkan dan hindari cara-cara yang kasar. Coba kita yang ngasih utangan suruh begitu ya, luar biasa ini sama kita. Jangan sampai kita bersikap kasar kepada orang yang minjem duit sama kita. Artinya kita nagih tetap dengan cara yang halus, tetap dengan cara yang lembut. Malahan yang ada yang kasar siapa? Iya, yang minjem kadang-kadang yang kasar. Iya. Galakan yang minjem, ya, kadang-kadang begitu. Galakan yang diberi pinjaman. Kita yang minjemin duit diajarkan oleh Nabi wayakhar Madinah. Jangan maksa orang yang diberi pinjaman. Jangan maksa. Kita nagih managih, tapi jangan maksa, jangan kayak kolektor gitu. Jangan galak bener. Yang dipinjemin galaknya kayak pantau. Ampun-ampunan. Pernah nggak ngalamin begitu, Pak? Kita minjemin duitnya orang nih. Kita tagih galakan dia, pernah nggak? Hah? Ini saya bukan curhat nih, bukan. Karena galakan dia. Ya Allah, galak bener dia. Ya Allah, ketemu sama saya kayak kagak inget. Waduh. Ketemu di kondangan kayak orang lupa aja begitu. Ya Allah. Kita diajari oleh Nabi itu wayakhar Madinah. Jangan sampai bersikap kasar sama orang yang minjem duit sama kita. Nah, baca hadisnya jangan ini doang. Ada hadis lain tentang orang yang minjem duit. Kata Nabi, kalau minjem duit udah jatuh temponya, ya pulangin. Terus bagaimana dong kalau belum ada? Ya ngomong pada yang minjem duit dengan cara yang baik. Tapi kalau memang kita sudah punya rezeki, jangan ditunda-tunda. Sebab matlul ghaniyyi dzulmun. Dalam hadis yang lain, menunda-nunda bayar utang padahal punya duit untuk membayarnya, itu juga satu kezaliman. Jadi jangan baca hadis ini doang nih ya. Ini mah hadis buat kita nih yang minjemin duit, untuk jangan maksa. Jangan kayak debt collector datang ngirim 3 orang, gede-gede, udah nakutin begitu, ngomongnya kasar. Jangan seperti itu. Tapi yang minjem duit juga kudu mikir. Rasul ingetin matlul ghaniyyi zulmun, menunda-nunda bayar hutang itu zalim. Yang minjemin duit kalau bersikap kasar zalim, yang punya utang ya, menunda-nunda juga zalim. Maka ayo kita sama-sama amalkan hadis Nabi. Kita yang minjemin duit, nagihnya dengan cara yang baik, apalagi kepada saudara kita yang sesama muslim. Jangan bertindak kasar. Nah, yang punya utang juga harus bersikap yang semestinya. Jangan menunda-nunda bayar utang. Nah, itu.
Kalau kita maksain nagih aja kagak boleh kata Nabi, apalagi maaf kalau kita ngerenten ya, rentenir ya, apalagi itu. Kita maksa untuk minta duit kita aja kita kagak boleh, apalagi kita ngerentenir. Hati-hati. Kita ngasih pinjemin duit 1 juta nih. Kalau ngerenten tuh ya ngasih duit, dia mau pinjam duit 1 juta sama kita. Dia terimanya 900.000, udah kepotong 100.000. Ntar bayar utangnya tiap bulan nambah lagi. Jangan seperti itu. Jadi Rasulullah itu mengajarkan kepada kedua belah pihak, yang minjemin duit jangan kasar nagihnya, yang punya utang juga harus membayar kalau udah waktunya. Kalau belum datang waktunya atau sudah datang waktunya belum ada kesanggupan, kita ngomong. Yang penting jangan menunda-nunda bayar utang. Ini ajaran kehidupan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indah banget memang ajaran Islam. Wa yabatishu bihi idza amkanahu. Ini masih ada lanjutannya dengan kriteria yang kedua. Jadi orang yang zalim itu orang yang maksa kepada orang yang diberi utang, maksa, nagihnya maksa. Wa yabtishu bihi idza amkanahu. Dan mukul idza amkanu, jika memungkinkan dia pukul ke orang yang diberi utang, dipukul sama dia. Itu kezaliman yang lebih dahsyat dari yang kedua. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam hadir di tengah-tengah umat manusia untuk memperindah akhlak mereka. Dan itulah tugas yang diemban oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku ini diutus untuk apa? Liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Kemuliaan akhlak disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menginginkan umatnya memiliki akhlak yang mulia, menghindari kezaliman-kezaliman. Di antaranya hindari itu bersikap ngawur dalam mencari rezeki. Cari rezeki itu harus dipastikan kehalalannya. Yang kedua, jangan maksa dalam menagih utang. Yang ketiga, jangan sampai memukul. Inilah pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam